Oke gas, tapi saya tidak bicara tentang gas ini. Anda akan saksikan konten ini, konten super ini kalau kata saya ini. Saya datang bekas sudah ganti kondensor, kemudian diisi freon, tapi ini mampet. Makanya pas kebetulan ini Anda saksikan ciri-ciri mampet murni seperti apa. Ini dia. Kulkas Aqua sudah ganti kondensor, tetap saja ini mampet. Kemudian lagi, saya mengadakan langkah, mengadakan langkah ini supaya tidak mampet. Ada berapa langkah? Saya akan unggah untuk Anda, walaupun ini menitnya panjang, ini tidak jadi masalah. Saya upload video ini di mana-mana gratis, ke toko Ono gratis, ke Ana gratis, no problem. Walaupun panjang, walaupun nontonnya skip atau apa saja, tidak jadi problem ini. Saya akan unggah ini kasus mampet kulkas Aqua dan solusinya bagaimana. Anda saksikan guys. Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta. Ini baru ini, saya menemui mampet ini. Ini memang katanya ini sudah mau ada yang beli, kemudian tidak dingin, ya. Ini tentu bekas bukan pekerjaan saya, tapi ini ganti kondensor ini. Ini Aqua, sudah saya bilang, saya saja sampai 5 ini yang Aqua ganti kapiler. Ini main-main ini. Nggak modal banget ini. Anda kan saksikan bahwa ciri-ciri mampet ini seperti ini nih. Mesin ini seperti apa, di dalam seperti apa, Anda akan saksikan ini. Soalnya ini ada 2 ini yang tidak dingin. Oke. Aqua mampet. Jadi Anda saksikan ciri-cirinya seperti apa supaya Anda paham. Aqua ini sudah saya warning bahwa ini saya 5 yang kebobolan data ganti kapiler. Anda saksikan ini. Ini ganti kondensor 8U benar. Kalau kata saya, ya. Benar-benar saja 8U. Saya menguji belum lama, berapa hari itu sempurna. Kemudian ini nggak modal banget ini. Ganti kondensor, tidak ganti filter ini. Anda bisa dengerin ini, mesin dengur kecil seperti ini bahwa ini adalah mampet ini ciri-cirinya ini. Oke. Jadi suaranya seperti ini. Ini saat nggak ukur ampere, ini pasti rendah. Ya, ini dengur. Beda dengan misalkan bocor, plong suara kompresor, ini dengur kecil. Saya akan melihat di dalam ini. Ini nggak modal banget ini. Ganti kondensor masa nggak ganti filter. Ini namanya nggak modal banget. Ganti kondensor nggak ganti filter, tanggung amat ini. Saya akan lihat di dalam seperti apa bunyinya. Anda dengar ya, seperti itu suaranya. Tidak ada suara dan saya akan potong ini, misalkan cabut colokan. Jelas ini bukan bekas pekerjaan saya ini, modelnya seperti ini. Oke, saya akan buka apakah benar. Saya akan potong apakah ini mampet ini. Saya akan potong pertama ini kapiler ini. Tuh. Ini freon ini. LPG atau freon ini. Ini yang namanya buntu ini, ya. Yang namanya buntu ini. Oli nih karena naik gara-gara mampet dicolokin terus sih. Bagaimana tidak saya bilang buntu, wong ini ganti kondensor. Di dalam evapnya tidak ada bunyi, mesinnya lirih. Oke. Kena nalap apa ora kowe golet kowe? Lap. Akan potong.
Benar-benar nggak modal banget. Super ini, nggak modal banget. Ganti kondensor, tidak ganti filter. Ini tanggung amat ini kalau menurut saya kasus-kasus seperti ini. Ini pasti mampus ini. Pasti mampus kebobolan data ini. Saya jamin mampet, dan saya akan bagaimana cara ngatasi mampet ini. Anda saksikan bahwa pastikan ini kapiler atau difilter, ya. Saya akan pastikan di kapiler atau difilter ini mampetnya. Caranya saya bolongin. Busa mau ke. Oke, sudah saya bolongin ini ya kapilernya. Pengisian itu rapat semua ini, hanya pipa pres yang dipotong tadi seperti ini. Saya potong. Ini saya menjamin ini mampet. Caranya ini. Kalau bahwa ini mampet di filter atau di kapiler. Ya. Saya potong. Hanya 2 titik ini pres, tadinya filter, tapi saya potong ya. Ini tetap ya. Jadi seperti ini caranya, dan saya akan ambil metil ini. Sebentar. Hanya 2 titik pipa pres dan kapiler ini. Dan saya akan menggunakan metil ini. Cukup dah tutup. Apakah ini bisa cara ini untuk tidak mampet? Saya akan pastikan kapiler ini masalahnya. Dan harus saya colokin dulu nih. Saya colokin. Sudah nyolok. Metil ini saya masukin ditutup ini. Enggak. Saya masukin ke kapiler. Ini nyedot atau tidak ini? Oke. Ini habis ini. Ya. 1 habis ini. Saya akan tambahin 1 kali lagi. Jadi ini mampetnya bisa di filter ini. Saya 1 kali tutup lagi. Oke. Ini nyedot. Habisin. Saya jamin habisin. Biarin ini supaya sampai naik ke atas ke evap. Biarin dulu sama saya ya. Ntar baru potong ini. Saya akan, benarkah ini masalahnya atau filter ini. Dan saya akan sambung kapiler. Oli sudah naik ini gara-gara mampet nih. Benarkah ini filternya sudah sampai kayak apa? Atau ada oli? Yang jelas kondensor baru ini. Tidak main-main ini. Lihat isinya seperti apa sebenarnya nih. Anda bisa lihat ini. Tuh. Oli ini gara-gara mampet nyolok terus ini. Yang jelas bukan di kapiler ini. Kalau kasus seperti ini di filter ini yang masalah. Saya akan uji seperti ini dan saya akan isi freon ini. Oke. Sudah saya isi metil ini, mic baterai lowbat lagi. Dan saya akan potong untuk tekanannya ini masih bisa atau tidak ini. Ya. Tekanan presnya maksudnya ini masih bisa atau tidak. Ini bukan air, ini oli. Dan tidak bau LPG ini.
Metil ini bekasnya, ini baunya. Tekanannya masih top banget ini, top BGT. Bukan air ini, oli. Campur metil dikit ini nggak begitu bau. Tuh pengisian saya potong supaya tekanan ini seperti apa. Saya membaca bahwa ini kotor atau tidak. Ini sudah ketahuan juga ini. Oke. Jadi rangkanya sederhana. Oke. Sudah, saya akan sambung kapiler ini. Kan sambung kapiler. Bekasan tadi nih, pipa ini kan kecil, bisa masukin ya. Saya akan sambung kapilernya. Oke guys, sudah saya sambung ya, enggak barat, sudah saya sambung dan saya akan sambung kapiler ini kira-kira 30 cm ini. Saya akan sambung kira-kira 30 cm. Ini misalkan ya, supaya gampang kerja itu, kalau gampang, kalau ada masalah apa-apa gampang ya, tekan sambung. Oke, saya sambung. Arahnya nunduknya ke sini nih, jadi nggak bakalan lari ke dalam kalau ngelas seperti ini. Arahnya larinya ke sini nih. Oke, sudah saya sambung. Sudah saya sambung ini ya, dan saya akan pasang filter. Ini masih baru saya las, ini masih ngebul panas, dan saya akan pastikan ini sudah pasti bolong. Yang saya pastikan ini bahwa kalau ditutup pipa isep ini ngisep atau tidak, ini bahwa las-lasan tadi saya rapat atau tidak nih. Tuh nyedot di HP ini, nyedot. Oke. Kalau kurang yakin dengan metil, tuh nyedot apinya tuh. Oke, jadi ini pasti ini bolong las-lasan saya. Sederhana, nggak rumit-rumit amat sebenarnya. Pakai korek. Tuh nyedot tuh. Sedot. Jadi ini pasti bolong. Jadi kira-kira seperti itu ngelacaknya, oke? Jadi ini saya tinggal flashing ringan. Ini nggak usah di flashing yang berat, ngapain ini seperti ini.
Kira-kira seperti itu flashingnya. Oke guys, sudah salas ini filter dan kapiler. Saya akan colokin lagi. Oke, bapak ini bunyi. Pelacak vakum gampang, tutup ini sampai habis. Kira-kira seperti itu. Kan sederhana. Saya biarin sampai dingin nih. Jadi ini masalahnya di filter ini. Oli. Gara-garanya mampet. Jadi seperti itu. Saya biarin sampai dingin. Kalau bocor ini ketahuan dari awal juga ini. Kalau bocor ini dikasih korek ini keluar atau bunyi nih ya. Kalau las-lasan bocor nggak rapet ini sebenarnya dari awal lebih sudah ketahuan nih. Oke, saya biarin dingin. Oke, metil sudah tadi diisi ya. Kemudian filter sudah saya ganti, kemudian saya flashing ringan, tidak kotor, hasilnya seperti ini. Tinggal saya pasang. Tentu pengisian yang saya tinggal terakhir adalah pengisian, dan saya akan pastikan apakah ini mampet atau tidak. Ini pengisiannya kan seperti ini ya, pres-presan ini. Jadi tinggal pasang pengisian ini. Anda akan saksikan saya mengisi freon mampet atau tidak. Sudah saya baru las ini. Oke, saya akan lacak juga bahwa ini las-lasan saya seperti biasa. Saya colokin lagi. Jadi sederhana sebenarnya, dari awal ini sudah bisa ketahuan. Ini nyedot. Misalkan ini nih bunyi nih. Berarti las-lasan saya bolong. Kalau seperti ini ditutup, kalau ngisap berarti ini ada kebocoran las-lasan saya di jalur isi ini. Misalkan ngisap ini. Kemudian ini semakin habis ini. Angin kalau ditutup seperti ini semakin habis ini. Jadi caranya seperti itu. Saya akan pasang freon ini. Oke guys, saya akan vakum dan tentu pasang freon. Tadi jelas-jelas penyakit ini mampet ini alias buntu. Apakah saya sama akan bernasib seperti ini? Anda saksikan ini ya. Ngisi freon ini. Oke. Saya vakum. Vakum ini sama. Kalau habis berarti habis, nggak pakai mesin, nggak pakai seperti ini. Kalau memang habis di dalam sama-sama saja, nggak pakai mesin atau pakai ini tetap sama saja habis. Ini ngapain yang bikin ribet, kan seperti itu. Oke. Ini masih otomatis saya biarin. Sederhana, cuman ini apakah saya mampet juga? Saya panjangin kapiler, kemudian ganti filter. Oke, ini habis ini. Saya akan buka sedikit freonnya, dan saya akan tutup kembali. Ini keluar ini. Artinya ini freon, ini bukan. Aduh, mic lowbat lagi. Lupa nggak saya cas. Oke, sudah melemah. Saya akan tutup ini. Sebenarnya masih sedikit banter ini. Saya akan tutup ini. Mic ini masalahnya nih.
Oke, sudah saya tutup. Jadi nunggu dingin. Nunggu dingin baru saya isi ini. Ya. Sudah kira-kira sedikit dingin, ini saya siram supaya mempercepat mic ini yang masalah ini. Males cari air. Oke, udah dingin, saya buka ini. Kalau ini mampet lagi, ini luar biasa ini. Pasti saya harus sikat ganti kapiler. Kalau ini mampet lagi, pasti saya sikat ganti kapiler. Anda saksikan ini. Saya akan pegang di pipa pres, anget. Ini dari atas dulu, ya. Jadi jangan sampai full dulu, tutup kemudian biarin supaya sirkulasi. Apakah teori seperti ini akan benar? Anda saksikan ini. Kurang besar. Oke, kondensor sedikit hangat mulai naik. Intinya kalau kondensor ini hangat kemudian kemerucuk, tekanan freon sedikit, berarti sudah saya jamin kapiler ini berjalan. Artinya bolong ini. Kemerucuk ini bukan masalah air atau yang lain, karena tekanan freon ini masih sedikit ini. Oke. Ini sudah ketiga U. Ini no edit, no hoax ini. No tipu-tipu. Saya cukup pegang kondensor, panasnya ini merembet apa tidak. Kalau sudah ini sampai keempat ini atau kelima, asalkan dia di dalam, Anda saksikan bunyinya seperti apa ini misalkan. Oke. Saya akan tutup. Nih. Anget sampai 4U, mau kelima, filter sedikit anget, Anda dengerin ini. Di evap. Mudah-mudahan mic aman. Oke. Ini sudah dingin bagian atas. Hanya seperti ini sudah pasti lancar. Tambah freon gampang. Oke. Saya akan tambahin freonnya. Saya akan tutup. Saya pegang filter anget ini ya. Saya pegang filternya ini anget ini. Ya. Otomatis saya menjamin di dalam ini sirkulasinya lancar. Anda akan dengerin lagi nih kalau tidak percaya.
Ya, udah. Tinggal tunggu sebentar. Anda bisa dengerin. Jadi seperti itu caranya. Misalkan pas-pasin. Pas-pasin, ini tekanannya dipas-pasin. Jadi sudah saya tutup, saya pas-pasin apakah ini benar. Ya. Saya tinggal dikasih mie nih, jadi saya makan mie dulu. Ini masih seperti tadi, tidak ada perubahan. Apakah di dalam ini sempurna ini? Filter masih hangat, pipa balik tidak basah, ya. Ini termasuk masih kebanyakan freon ini kayaknya nih, terlalu hangat ya. Soalnya kemarin tidak seperti ini yang konten kemarin. Saya akan lihat di dalam. Oke, ini dingin sempurna ini casingnya, ya. Saya tembak pakai kasarnya bagus sekali, ya. Tidak percaya tuh, ya. Sudah pasti jadi, sudah pasti jadi. Jadi ini luar biasa untuk Anda ini, ya. Kalau kasus-kasus seperti ini Anda harus pahamin. Yang mampet di apanya, ini sudah pasti jadi. Nggak usah ditembak senter juga, sudah pasti jadi. Saya akan tutup ini. Saya akan tutup freon ini, ya. Saya kurangin sedikit. Dan saya akan las ini pengisian saya akan tutupin. Saya buka sedikit, saya akan tutup ini. Luar biasa, ini yang namanya nggak modal banget ini. Filter nggak diganti, kondensor diganti, ini kan luar biasa, super ini. Ini ngapain kalau menurut saya, modalnya dikit lagi nih. Filter doang jadi masalah ini. Sudah kira-kira ini. Saya akan tutup ini. Bentar saya kurangin dulu. Yang jelas di dalam sempurna. Sudah, saya akan tutup. Buang dikit ya. Takut kebanyakan, terlalu hangat si filter. Saya tutup ini, saya kurangin freon. Ini saya las terakhir nih, saya tutup. Saya akan lihat hasilnya lagi. Oke, sudah saya tutup, saya akan lihat hasilnya lagi di dalam. Apakah masih sempurna? Oke. Jamin sempurna ini. Anda bisa lihat ya. Saya jamin sempurna ya.
Jadi begitu guys.